Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah SAW yang dibuktikan oleh sains tentang kebenarannya. Salah satunya ialah seperti sabda Rasulullah SAW berikut ini yang mengatakan tentang minuman yang terjatuhkan lalat. Maka beliau Rasul menganjurkan untuk menenggelamkan terlebih dahulu lalat tersebut sebelum dikeluarkan dari minumannya. Dan berikut ini adalah sebuah pembahasan menarik tentang kebenaran sabda Rasulullah yang dibuktikan oleh sains, yang dikabarkan bahwa banyak ilmuwan barat dan timur yang masuk Islam karena penelitian tersebut. Salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa apabila lalat jatuh di sebuah bejana yang berisi air, maka seseorang harus mencelupkan seluruh tubuh lalat tersebut terlebih dahulu sebelum dikeluarkan lalatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, maka tenggelamkan. Kemudian angkatlah lalat itu dari minuman tersebut, karena pada satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tersebut terdapat beberapa perbedaan pendapat. Sebagian ada yang menolak dan tidak percaya dengan hadis tersebut karena dianggap menyalahi realitas bahkan ilmu kedokteran. Namun ternyata penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Mikrobiologi Medis Fakultas Sains Universitas Qasim telah membuktikan kebenaran dari hadis tersebut. Seperti yang diketahui, spesies lalat berjumlah sangat banyak di bumi ini. Bahkan disebutkan hampir memiliki 87.000 spesies. Dan faktanya, lalat itu makan dari sampah dan limbah bahan organik yang mengandung bakteri, virus, mikroba, atau kuman. Lalat memang membawa kuman pada satu sayapnya dan membawa obat penawar pada sayap yang lainnya. Karena bila tidak diciptakan seperti itu, maka spesies lalat ini akan binasa terkena kuman dan bakteri yang ada di tempat-tempat kotor. Mengenai hal ini, maka penelitian pun dilakukan dengan melakukan eksperimen, yakni menggunakan dua buah bejana yang dimana seekor lalat dicelupkan pada satu bejana yang berisi air steril. Lalu hanya sebagian sayapnya saja yang terendam ke dalam air. Kemudian satu bejana lainnya lagi dimasukkan seekor lalat dengan posisi lalatnya dimasukkan seluruh tubuhnya. Semua itu dilakukan secara aseptis di ruang khusus demi untuk menghindari kontaminasi dari luar. Kemudian sampel air itu diteliti dalam jangka yang panjang atau dikultivasi dalam sebuah media dan diteliti gejala awal atau diinkubasi selama beberapa hari sehingga terjadilah pembiakan mikroba yang tumbuh serta jelas terlihat oleh mata. Hasil penelitian pun menunjukkan adanya salah satu media yang ditumbuhi koloni bakteri patogen tipe E. coli yang merupakan penyebab berbagai macam penyakit. Dan adapun pada media lainnya, pada awalnya juga tumbuh koloni kecil tipe E. coli, akan tetapi pertumbuhannya terhambat oleh mikroorganisme bakteri Actinomyces yang memproduksi antibiotik atau semacam mikroorganisme yang menekan atau mencegah infeksi bakteri. Bakteri tersebut menghasilkan antibiotik yang dapat diekstrak, yakni menghasilkan actinomycin dan actinomycin yang bersifat antibakteri dan antifungi. Kesimpulannya ialah, masuknya lalat pada makanan atau minuman dengan atau tanpa dicelupkan, maka itu memberikan hasil yang berbeda secara signifikan atau mencolok. Maka hal ini membenarkan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa pada sayap lalat itu terdapat penyakit beserta penawarnya. Keterangan ini telah terungkap pada 14 abad yang lalu, hingga penelitian sains membuktikan kebenaran mengenai hadis Rasulullah SAW tersebut. Nabi menyinggung perihal ini pada 1400 tahun yang lalu, ketika manusia hampir tidak tahu tentang fakta-fakta ilmu pengetahuan modern pada saat itu. Namun, jenis informasi yang akurat seperti ini, bahwa salah satu sayap lalat itu membawa penangkal patogen yang dibawa oleh sayap yang lain, itu hanya bisa berasal dari wahyu ilahi yang diajarkan kepada Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dan setelah penelitian sains pada sayap lalat tersebut, maka ada yang mengatakan bahwa ilmuwan-ilmuwan di barat dan di timur akhirnya banyak yang masuk Islam ketika melihat kebenaran hadis tersebut. Sahabat beriman, pada zaman Nabi SAW itu belum ada teknologi sains atau teknologi modern seperti sekarang ini yang biasa digunakan untuk meneliti sesuatu. Maka, apakah mungkin sabda Rasulullah SAW tersebut adalah sebuah hal yang kebetulan? Tentu saja tidak, karena perkataan Nabi itu adalah wahyu dan penting. Nabi SAW tidak berkata dan bertindak dengan nafsunya. Beliau maksum atau terpelihara dari dosa.
Kebenaran sabda Rasulullah tentang lalat ini hanyalah salah satu dari sekian banyaknya kebenaran sabda Rasul yang lainnya. Karena memang sudah ada begitu banyak sabda-sabda Rasul dan bahkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terbukti akan kebenarannya. Dan seharusnya pembuktian-pembuktian tentang kebenaran sabda Rasul semacam ini itu sudah cukup untuk meyakinkan bahwa kerasulan Nabi Muhammad dan agama Islam itu adalah benar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, sehingga keselamatan dan keridhaan Allah bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala jariah bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم ورودها والعلم يوليها صفا وحبورا بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا قد فاحت الأطياب من أعماقها وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم ورودها والعلم يوليها صفا وحبورا بوركت بدرا بالسماء ضياء.